Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Fitriani dengan NIM 187235003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu penyusutan. Penyusutan adalah proses alokasi biaya perolehan aset tetap selama umur manfaatnya secara sistematis dan rasional. Penyusutan mencerminkan penurunan nilai aset tetap akibat penggunaan, keausan, atau usia aset. Proses ini penting untuk mencatat biaya yang relevan dalam laporan keuangan dan untuk tujuan perpajakan. Perhitungan penyusutan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung penyusutan aset tetap. Di antaranya yang pertama ada metode garis lurus atau straight line method. Metode ini atau metode garis lurus menghitung penyusutan dengan cara membagi biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan umur manfaat aset tersebut. Rumusnya adalah penyusutan tahunan sama dengan biaya problem dikurang nilai residu per umur manfaat. Contohnya, jika biaya perolehan mesin adalah 100 juta, nilai residu 10 juta, dan umur manfaat 5 tahun, maka penyusutan tahunan sama dengan 100 juta dikurang 10 juta per 5. Jadi hasilnya adalah 18 juta. Yang kedua ada metode persentase tetap dari nilai buku atau declining balance method, yaitu menghitung penyusutan berdasarkan persentase tetap dari nilai buku aset pada awal periode. Persentase ini diterapkan setiap tahun terhadap nilai buku yang semakin menurun. Contohnya adalah dengan biaya perolehan 100 juta dan persentase penyusutan 20%, maka tahun pertama penyusutan sama dengan 100 juta dikali 20% sama dengan hasilnya 20 juta ribu. Kemudian nilai buku akhir tahun sama dengan 100 juta dikurang 20 juta sama dengan hasilnya 80 ribu. Tahun kedua penyusutan sama dengan 80 juta dikali 20%, hasilnya adalah 16 juta. Nilai buku akhir tahun sama dengan 80 juta dikurang 16 juta sama dengan hasilnya 64 juta. Kemudian yang ketiga ada metode satuan jam kerja aktivitas atau activity metode. Metode ini menghitung penyusutan berdasarkan penggunaan atau aktivitas aktual dari aset tersebut. Penyusutan dihitung dengan membagi biaya perolehan dikurangi nilai residu dengan total jam kerja yang diharapkan selama umur aset, kemudian dikalikan dengan jumlah jam kerja aktual pada periode tertentu. Contohnya adalah biaya perolehan 100 juta, nilai residu 10 juta, total jam kerja yang diharapkan adalah 50 ribu, dan jam kerja aktual selama tahun berjalan adalah 10 ribu. Penyusutan per unit sama dengan 100 juta dikurang 10 ribu dibagi 50 ribu, sama dengan hasilnya 1.800 ribu rupiah. Penyusutan tahun ini 1.800 dikali 10.000 dan hasilnya adalah 18 juta. Yang keempat ada metode satuan hasil produksi yaitu units of production method. Metode ini menghitung penyusutan berdasarkan jumlah unit produksi yang dihasilkan oleh aset tersebut. Penyusutan dihitung dengan membagi biaya perolehan dikurangi nilai residu dengan total produksi yang diharapkan selama umur aset, kemudian dikalikan dengan jumlah unit aktual pada periode tersebut. Contohnya adalah biaya perolehan 100 juta, nilai residu 10 juta. Total produksi yang diharapkan adalah 500 ribu unit dan produksi aktual selama tahun berjalan adalah 100 ribu unit. Penyusutan per unit 100 juta dikurang 10 juta dibagi 50 juta dan hasilnya adalah 180.
Penyusutan tahun ini 180 dikali 100.000 dan hasilnya adalah 18 juta. Yang kelima ada metode jumlah bilangan tahun, yaitu sum of the years digits method, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung penyusutan dengan cara membagi sisa umur aset dengan jumlah total umur aset, kemudian dikalikan dengan biaya perolehan dikurangi nilai residu. Penyusutan tersebut terjadi pada tahun-tahun awal umur aset. Contohnya adalah biaya perolehan 100 juta, nilai residunya ada 10 juta, dan umur manfaatnya adalah 5 tahun. Jumlah bilangan tahun yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan hasilnya sama dengan 15. Tahap pertama penyusutan sama dengan 5/15 dikali 100 juta dikurang 10 juta. 5/15 dikali 90 juta hasilnya adalah 30 juta. Kemudian tahap kedua penyusutan itu 4/15 dikali 90 juta dan hasilnya adalah 24 juta. Kesimpulannya adalah pemilihan metode penyusutan yang tepat sangat bergantung pada jenis aset, pola penggunaan aset, dan kebijakan akuntansi perusahaan. Metode garis lurus adalah yang paling sederhana dan umum digunakan, sedangkan metode lain seperti metode persentase tetap, satuan jam kerja, satuan hasil produksi, dan jumlah bilangan tahun dapat memberikan hasil yang lebih sesuai dengan pola penggunaan aset yang lebih spesifik. Memahami berbagai metode ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya penyusutan dalam laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.